Suara keras itu yang berbunyi seperti ini teman-teman, melintas sambil kedengaran suara keras. Suaranya itu berkata seperti ini teman-teman. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Oke sahabat Trimono Group, kali ini saya akan bercerita sebuah kisah pengalaman saya secara pribadi. Silahkan teman-teman simak. Bagi saya ini adalah cerita horor dan saya nggak tahu bagi teman-teman ini akan menjadi cerita seperti apa. Apapun penilaian teman-teman itu terserah teman-teman ya. Intinya ini adalah pengalaman yang sekiranya bisa menghibur teman-teman pada kesempatan kali ini. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Waktu saya pulang kampung ya, kampung saya itu bisa dikatakan masih sangat kampung teman-teman ya. Artinya masih sangat terpencil ya, jauh dari keramaian kota. Di sana ada satu daerah tetangga ya. Jadi kampung saya di sini, kemudian ada kampung tetangga. Nah, suatu ketika saya berkunjung ke rumah kenalan saya di kampung tetangga itu. Saya berangkat siang-siang ya, tiba sore. Nah, kemudian saya ya bercerita di sana bersama teman lama saya itu ya. Banyak hal yang kami ceritakan. Nah, nggak sadar ternyata sudah sampai malam hari, sekitar jam 10 kayaknya 10. Sementara perjalanan dari kampung itu ke kampung saya sekitar, waktu itu karena jalanan masih rusak, mungkin 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Yang sekarang itu mungkin hanya 20 menit teman-teman. Sekarang hanya 20 menit, yang dulu itu hampir 2 jam karena memang jalan waktu itu masih sangat memprihatinkan ya, sangat banyak jalan yang berlubang-lubang ya, istilahnya jalannya itu sobek-sobek teman-teman ya. Oke, pas jam 10 malam saya mau pulang ke kampung saya, ke rumah saya. Nah, berangkatlah saya malam-malam waktu itu sendiri menggunakan motor butut ya, artinya motor yang sudah tua ya. Saya berangkat dari kampung itu, cak berangkat. Nah jalanannya itu ya seperti yang saya katakan tadi, jalanannya itu masih sobek-sobek ya, masih rusak, jalannya rusak, berlubang, batunya itu batu-batu kerikil lepas teman-teman ya. Kemudian jalannya itu kelok-kelok teman-teman, kelok-kelok. Nah tiba-tiba di tengah jalan ya, saat suasana gelap ya, hening, gak ada suara apa-apa ya, sebelah kiri hutan, sebelah kanan hutan. Tiba-tiba motor saya mati teman-teman. Tiba-tiba motor saya mati di tengah hutan itu, gelap-gelap, sendiri lagi. Mati kan motor saya. Saya coba nyalakan, saya starter ya, waktu itu masih starter kaki. Saya starter nggak bisa nyala, sampai keringat saya keluar, starter nggak bisa nyala. Bahkan sempat saya dorong sedikit, padahal gelap ini teman-teman. Saya sorong sedikit, saya dorong, kemudian masukin persinelan. Itu kan biasanya kalau motor-motor manual biasanya bisa nyala ya, tapi ini nggak nyala sama sekali. Stres lah saya, bingung apa yang harus saya lakukan. Malam-malam ya kan, gelap, kiri kanan hutan, sendiri, bingung saya. Motor juga nggak bisa nyala ya. Sampai akhirnya sambil berpikir bagaimana caranya, saya ngerokok ya. Saya rokokan di samping motor, rokok. Saya ambil sebatang dulu ya, nyebat lah ya, sambil berpikir bagaimana caranya untuk ya,
nyalakan motor ini biar saya pulang. Padahal ini sudah perjalanannya sudah cukup jauh dari kampung, dari rumah teman saya, dan juga masih jauh untuk menuju ke kampung saya. Jadi katakanlah di tengah-tengah pas hutan lebat teman-teman. Jadi di sana itu terkenal dengan istilah hutan pinus ya, karena memang banyak pinus di sebelah kiri dan sebelah kanan itu rata-rata yang tumbuh adalah pohon pinus. Makanya daerah itu, khusus yang saya tempati itu, pertama memang itu adalah daerah yang dianggap angker teman-teman. Di sana daerah yang paling sepi ya, daerah yang dianggap paling angker ya, karena banyak pohon pinus ya, jauh rumah-rumahnya bahkan nggak ada rumah di daerah situ ya. Iya, sepanjang hutan pinus itu nggak ada satupun rumah ya. Makanya itu terkenal sebagai tempat yang paling angker ya, jalannya daerah yang paling angker di sepanjang jalan itu. Sudah banyak kejadian-kejadian yang diceritakan orang yang terjadi di sepanjang jalan itu teman-teman. Dan sialnya saya harus mengalami hal seperti ini di jalan yang sudah banyak orang yang menceritakan bahwa banyak hal-hal aneh yang pernah terjadi di tempat itu. Oke, lanjut pada cerita yang tadi. Jadi saya rokokan sambil menunggu ya, siapa tahu ada yang lewat ya. Hanya itu harapan saya satu-satunya. Nah, tiba-tiba teman-teman, saat rokok saya hampir habis, dari kejauhan saya mulai dengar ada suara motor. Nah, dalam hati saya, wah, syukurlah sudah ada motor. Artinya sebentar lagi akan ada bantuan yang datang teman-teman ya. Dari kejauhan saya dengar suara motor ya. Tapi saya nggak bisa lihat motornya. Artinya jalannya kan kelok-kelok, seperti yang saya katakan tadi, jalannya kelok-kelok. Jadi posisi saya itu di tengah jalan, di ujung sana sebelah kiri saya itu langsung tikungan ke kiri. Kemudian posisi ujung sebelah kanan itu, ujung jalan itu langsung tikungan ke sebelah kanan. Jadi posisinya itu seperti bentuk U, Kemudian posisi saya bermasalah itu yang di tengah-tengahnya itu. Jadi di ujung sana langsung tikungan, di ujung sini juga langsung tikungan ya. Yang saya dengar itu dari arah sebelah kanan ada motor. Wah, ini ada motor, ini pasti sudah ada bantuan ini. Saya lanjutkan rokok sambil santai-santai ya, karena dalam hati saya, wah, sudah ada bantuan ini. Nah, makin kesini saya dengar suara motornya itu makin jelas. Oke lah, makin jelas motornya, makin besar harapan saya. Kepala saya selalu mengarah ke arah sebelah kanan, karena motornya itu pasti akan muncul dari sebelah kanan, karena saya dengar dari arah sebelah kanan suara motor itu. Sebelah kanan, di sana ada tikungan. Pertama yang saya tunggu adalah senternya. Kalau senternya sudah nyala, sudah kelihatan di ujung jalan ini, berarti motornya sudah dekat ya. Saya tunggu, saya perhatikan ke sebelah kanan. Nah, tidak lama setelah itu senternya nyala. Artinya senternya sudah kelihatan senternya. Wah, bagus ini, sudah ada bantuan ini. Saya tunggu terus, senternya dulu ya, kelihatan sampai motornya itu sudah mulai kedengaran agak keras teman-teman, semakin dekat ya. Nah, tiba-tiba muncullah motor itu. Wah, akhirnya ada bantuan. Muncul juga motor itu, tapi masih jauh teman-teman, masih artinya belum jelas ya. Cuma senternya yang jelas, sama motornya itu nggak jelas karena senternya terlalu terang ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan lah, dari kejauhan kita lihat motor cuma senternya, tapi yang pasti dalam hati saya, wah, ini adalah bantuan, aman lah ya. Seharusnya ini sudah aman karena sudah ada bantuan. Saya langsung santai-santai berdiri waktu itu. Saya langsung berdiri sambil menunggu, siap-siap saya harus tahan motor ini biar dia ya, siapa tahu dia bisa bantu saya di malam itu ya.
Jadi saya berdiri di samping motor sambil saya tunggu motornya ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Motornya itu semakin dekat ya, sudah mulai kentara ya, sudah mulai jelas motornya, senternya kita tidak terhalang lagi sama senternya. Semakin dekat motornya sudah semakin jelas ya. Dan ketika motor itu melintas di depan saya perhatikan dengan jelas ya, ternyata ada yang aneh sama motor ini ya. Pas motor itu berada di depan saya ya, tiba-tiba ada suara keras ya dari motor ini. Saya kaget sambil ketakutan dengar suaranya. Keras sekali teman-teman, sampai terngiang-ngiang di telinga saya. Jadi pas motor itu lewat, saya perhatikan keanehan pada motor itu sambil mendengar suaranya. Suara keras itu yang berbunyi seperti ini teman-teman, melintas sambil kedengaran suara keras. Suaranya itu berkata seperti ini teman-teman. Namaha semakin di depan. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah cerita lucu-lucuan antara saya dengan beberapa teman saya. Ada Fahri, ada Aswan, ada Given, dan teman-teman yang lain. Ini adalah cerita seru-seruan, entah bagaimana teman-teman bisa menyikapi ya, tapi semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman ya. Dan ya, apapun pendapat teman-teman silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video saya kali ini, dengan cerita saya ini, dan tetap dukung channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ya. Itu harapan kami semua ya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Trimono Group.